Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Taufik Masri, nomor BP 2413 21023. Jadi di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 4 Applied Machine Learning dengan judul Image Klasifikasi dengan menggunakan metode Convolutional Neural Network. Oke, jadi di sini saya sedikit menjelaskan mengenai apa itu image classification dengan CNN ya, atau di sini kepanjangan dari convolutional neural network. Jadi di sini computer vision adalah cabang dari deep learning yang memungkinkan komputer untuk membedakan informasi dari gambar dengan aplikasi dunia nyata seperti mengidentifikasi objek, menghapus gambar yang tidak pantas di media sosial dan mengenali wajah. Kemajuan pesat dalam computer vision sebagian besar disebabkan oleh jaringan saraf tiruan konvolusional atau CNN atau ConsNet yang melakukan gambar sebagai gambar dan bukan hanya array nilai pixel. AlexNet.CNN 8 lapis pada tahun 2012 secara signifikan mengungguli model machine learning tradisional dalam tantangan ILSVRC, dan pada tahun 2015 ResNet 152 dengan 152 lapisan mencapai tingkat kesalahan 3,5%, melampaui kemampuan manusia untuk mengklasifikasikan gambar dalam kompetisi tersebut. Berikut saya mencoba untuk memahami CNN. Dan di sini adalah topologi dasar CNN, dimulai dengan satu atau lebih set lapisan konvolusi dan lapisan pooling yang secara kolektif disebut lapisan bottleneck karena fungsinya mengurangi dimensi gambar yang diinput. Lapisan konvolusi menggunakan convolutional kernel atau kernel konvolusi untuk mengekstrak fitur menggunakan peta fitur atau feature map dengan lapisan pooling seperti map pooling atau average pooling, mengurangi ukuran peta fitur untuk mengekstrak fitur pada berbagai resolusi. Kernel konvolusi biasanya berukuran 3x3, adalah metrik nilai yang berinteraksi dengan pixel gambar untuk menghasilkan nilai baru, mirip dengan teknik yang digunakan alat pengeditan gambar untuk mengeburkan atau mempertajam. Nilai kernel ini dipelajari disesuaikan selama pelatihan. Inilah gambarnya convolutional neural network ya. Di sini ada dijelaskan beberapa layer gitu ya. Jadi di sini juga dijelaskan mengenai bottleneck itu digambarkan seperti ini ya katanya. Jadi di sini ada image konvolusional, masuk ke feature maps, masuk ke pooling, reduce for map, dan seterusnya. Di sebelahnya adalah image processing image pixel dengan 3x3 convolutional kernel. Lapisan CNN, lapisan pooling seperti max pooling mengurangi ukuran gambar dengan membagi gambar menjadi blok pixel, misalnya 2x2, dan memilih nilai tertinggi atau rata-rata di setiap blok. Selain pooling, mengurangi ukuran gambar dapat dilakukan dengan mengatur straight lapisan konvolusi menjadi 2 yang mengurangi ukuran gambar menjadi separuh karena kernel bergerak 2 pixel setiap saat. Lapisan padat atau dense layer di akhir jaringan disebut lapisan klasifikasi. Tidak berbeda dengan multilayer perceptrons dan menggunakan fungsi aktivasi sigmoid untuk klasifikasi biner atau softmax untuk klasifikasi multiclass. Menggunakan keras, di sini saya kurang tahu ya, mungkin bacanya keras ya. Di sini saya baca aja keras ya. Menggunakan keras dan TensorFlow membangun CNN. Keras menyediakan kelas conv 2D untuk memodelkan lapisan konvolusi dan max pooling 2D untuk lapisan max pooling yang digunakan untuk membangun CNN. Misalnya dengan dua pasang lapisan konvolusi dan pooling, lapisan flatten dan lapisan dense untuk klasifikasi. Parameter kunci dalam conv 2D termasuk jumlah kernel konvolusi untuk daya penyesuaian yang lebih besar. Dimensi kernel misalnya 3x3 dan input shape
untuk menentukan ukuran gambar input. Misalnya 28 kali 28 kali 1 untuk gambar skala abu-abu. Keras juga menawarkan kelas convey 1D untuk data 1D, misalnya teks, deret waktu, dan convey 3D untuk data 3D seperti video, gambar, medis 3D. Berikut adalah contoh klasifikasi MSIST ya. CNN yang dibangun dengan keras dapat dilatih dengan mudah untuk mengklasifikasikan kumpulan data. MNIST yang berisi 60.000 gambar pelatihan digit tulisan tangan berukuran 28 x 28 pixel. Sebelum pelatihan gambar MNIST diubah bentuknya menjadi array 28 x 28 x 1 saluran warna tunggal dan dinormalisasi dengan membagi nilai pixel dengan 255. Jaringan CNN untuk MNIST didefinisikan dengan dua pasang lapisan konvolusi dan pooling, dan lapisan output softmax dengan 10 neuron yang dapat mencapai akurasi 99% dalam mengklasifikasikan digit tulisan tangan. Pemahaman detail atau ringkasan dari model ya. Jadi ringkasan model mengungkapkan bahwa setiap lapisan pooling mengurangi ukuran gambar menjadi separuhnya. Sementara setiap lapisan konvolusi mengurangi tinggi dan lebar gambar sebesar 2 pixel karena padding default atau untuk kernel 3x3. Sebuah gambar 28 x 24 pixel berubah menjadi tensor 26 x 26 x 32 setelah lapisan konvolusi pertama dalam kurung 1 peta fitur 26 x 26 untuk setiap 32 kernel. Yang kemudian berkurang menjadi 5 x 5 x 64 setelah lapisan pooling terakhir. Lapisan bottleneck mengubah matriks nilai pixel integer dalam kurung 784 nilai menjadi tensor angka floating point dalam kurung 1600 nilai yang lebih baik dalam mengkarakterisasi gambar, suatu konsep yang dikenal sebagai representasi vektor padat. Di sini saya membuat contoh kasus ya. Jadi untuk mengklasifikasikan anjing dan kucing. Di sini dataset yang saya pakai berjumlah 12.469, itu untuk anjing, dan untuk kucing sama 12.499. Oke, jadi di sini saya memakai Python ya. Jadi pertama import library dulu, library dasar seperti NumPy, membuat operasi numerik dan array metrik, kemudian pandas PD buat membaca atau mengolah data tabel CSV, data frame, misalnya label dataset. Kemudian OS dibuat akses atau file dan folder di sistem ya, cek isi direktori, dataset, pet gambar dan lain-lain. Kemudian library visualisasi itu matplotlib, membuat plot grafik umum misalnya grafik dan akurasi atau loss data training. Kemudian ada Seaborn ya Seaborn di sini visualisasi lebih rapi dan estetik. Sering dipakai buat confusion metric dan plot statistik. Kemudian ada image processing atau data generator khusus untuk atur data gambar ya. Kemudian di sini ada deep learning-nya itu Keras atau TensorFlow ya. Modelnya sekuensial untuk membuat model layer berurutan. Layer CNN, convey 2D, layer konvolusi buat ekstrak fitur gambar, edge, tekstur, dan pola. Max polling 2D mengecilkan ukuran file map, kemudian ambil info paling penting buat model lebih efisien. Kemudian ada flatten, ubah hasil fitur map menjadi vektor 1D sebelum masuk dense. Dan selanjutnya. Kemudian lanjut ke pengecekan jumlah dataset. Pada bagian ini dimulai dengan menentukan lokasi dataset untuk masing-masing kelas. Folder dataset atau chat disiapkan sebagai tempat seluruh gambar kucing, sementara dataset doc berisi kumpulan gambar anjing. Setelah direktori keduanya ditetapkan, program kemudian membaca isi setiap folder menggunakan OS lister, lalu menghitung jumlah file yang ada di dalamnya dengan len. Hasil penghitungan ini ditampilkan di layar sehingga kita bisa langsung mengetahui berapa banyak gambar yang tersedia untuk setiap kategori. Dari output yang muncul terlihat bahwa folder kucing berisi 12.499 gambar dan folder anjing juga berisi 469 gambar. Ini menunjukkan bahwa dataset yang digunakan seimbang.
sehingga model nantinya tidak cenderung bias ke salah satu kelas hanya karena jumlah datanya lebih banyak. Tahap ini penting sebagai pengecekan awal sebelum data dilanjutkan ke proses pelatihan model. Menampilkan data sampel dataset, ini dia. Jadi menyiapkan kanvas gambar, ya ini membuat area plot berukuran 10 kali 5 inci agar cukup untuk menampilkan beberapa gambar dalam satu baris. Kemudian menampilkan 5 gambar kucing, menampilkan 5 gambar anjing pertama. Jadi ada 5 gambar ya diambil di foldernya. Kemudian target 128,128. Begitu juga dengan file anjing. Kemudian menambahkan semua plot, membuat hasil grid gambar muncul seperti di sisi kanan ya. Makna hasilnya baris atas 5 contoh gambar kucing dengan label cat, baris bawah 5 contoh gambar anjing dengan label dog. Tujuan tahap ini memastikan data gambar benar ya. Gambar kucing memang kucing, gambar anjing memang anjing ya. Mengecek kualitas dan variasi gambar, pose, warna, background. Kemudian mendeteksi masalah awal seperti gambar rusak, blur atau salah satu label atau salah label. Jadi intinya ini adalah langkah quality check visual sebelum dataset dipakai berarti CNN. Kemudian split data menjadi data train dan data test. Pada tahap ini proses dimulai dengan menetapkan standar input untuk model. Semua gambar akan diseragamkan. Ukurannya menjadi 128 kali 128 pixel sehingga model menerima bentuk data yang konsisten. Bersama dengan itu ditentukan juga batch size 32, artinya model akan memproses 32 gambar sekaligus dalam satu langkah training agar pembelajaran berjalan efisien dan stabil. Setelah parameter di dasar ditetapkan, langkah berikutnya adalah menyiapkan image data generator sebagai mesin pengolah data gambar. Di dalamnya gambar-gambar terlebih dahulu dinormalisasi melalui proses rescale, yaitu membagi nilai pixel dengan 255. Dengan begitu rentang nilai pixel berubah dari 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1 yang membuat proses training lebih cepat dan tidak mudah diledak secara numerik. Split data menjadi train, kemudian masih dalam generator yang sama diterapkan juga augmentasi data. Gambar-gambar akan divariasikan secara otomatis dengan beberapa transformasi acak seperti diputar hingga 30 derajat, digeser ke kanan kiri dan atas bawah, dimiringkan, diperbesar atau diperkecil, serta dibalik secara horizontal. Augmentasi ini bertujuan memperkaya variasi data latih sehingga model tidak hanya menghafal pola dari gambar asli, tapi mampu mengenali objek dalam banyak kondisi berbeda. Dengan kata lain, augmentasi membantu mengurangi risiko overfitting. Setelah generator siap, data kemudian dibagi otomatis menggunakan validation split 0,2, artinya 80% data dipakai untuk training dan 20% dipakai untuk validasi. Dua generator selanjutnya dibuat berdasarkan pembagian ini. Generator pertama itu train generator mengambil bagian training dan akan menghasilkan batch gambar beserta labelnya secara terus-menerus selama pelatihan berlangsung. Generator kedua yaitu validation generator mengambil validation untuk mengevaluasi performa model di tiap epoch, memakai data yang tidak ikut dilatih langsung. Di akhir proses, sistem menampilkan ringkasan jumlah data yang terbaca oleh masing-masing generator. Ini menjadi tanda bahwa data sudah berhasil dibuat, terbagi, dan siap mengalir ke mode untuk tahap training berikutnya. Buat model dan summary model. Pada tahap ini mulai membangun model klasifikasi gambar menggunakan arsitektur convolutional neural network dengan pendekatan sekuensial, artinya layer disusun berurutan dari awal sampai akhir. Model pertama-tama menerima input berupa gambar berukuran 128 kali 128 pixel dengan 3 channel warna RGB. Setelah input masuk, model melewati serangkaian layer konvolusi dan pooling. Lapisan konvolusional pertama menggunakan 32 filter berukuran 3x3 dengan aktivasi RELU. Di sini model mulai mengenali pola sederhana seperti garis, tepi, dan bentuk dasar. Hasil dari konvolusi kemudian diperkecil melalui max pooling 2x2 agar ukuran fitur lebih ringkas, komputasi lebih ringan, dan model fokus pada informasi paling penting. Proses yang sama berlanjut ke lapisan berikutnya, konvolusi kedua dengan 64 filter dan konvolusi ketiga dengan 128 filter, sehingga seiring
Bertambahnya kedalaman jaringan, jumlah fitur diperbesar karena model perlu menangkap fitur yang lebih kompleks seperti tekstur bagian-bagian objek hingga bentuk khas dari kucing atau anjing. Buat model dan summary model, setelah seluruh fitur penting diekstraksi oleh lapisan konvolusi, hasilnya masih berupa feature map 2 dimensi. Karena itu output tersebut diubah menjadi vektor 1 dimensi menggunakan Flatten sehingga bisa diproses oleh layer fully connected. Vektor ini kemudian masuk ke dense layer berisi 128 neuron dengan aktivasi ReLU untuk mempelajari kombinasi fitur tingkat tinggi sebelum keputusan klasifikasi dibuat. Untuk mencegah model terlalu menghafal data latih, ditambahkan dropout 0,5 yang secara acak menonaktifkan separuh neuron saat training sehingga model menjadi lebih general dan tidak mudah overfitting. Di bagian akhir, model ditutup dengan output layer berisi satu neuron beraktivasi sigmoid. Karena kasusnya adalah klasifikasi dua kelas, kucing versus anjing, sigmoid akan menghasilkan nilai probabilitas antara 0 dan 1 yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan gambar termasuk salah satu kelas. Setelah struktur model selesai, langkah berikutnya adalah compile model. Pada bagian ini dipilih optimizer Adam dengan learning rate kecil 0,0001 agar proses pembelajaran berjalan stabil dan tidak terlalu agresif. Loss function yang digunakan adalah binary cross-entropy karena sesuai untuk klasifikasi biner. Selain itu, metrik akurasi dipakai untuk memantau performa model selama training. Terakhir, model summary dipakai untuk menampilkan ringkasan arsitektur, mulai dari susunan layer, ukuran output tiap layer, sehingga total parameter yang akan dilatih sebagai verifikasi model sudah siap masuk ke tahap pelatihan. Ini dia ringkasan model. Pada gambar tersebut menunjukkan alur bagaimana sebuah citra diproses oleh CNN dari awal sampai menghasilkan keputusan klasifikasi. Di sini bisa dilihat prosesnya dimulai dari layer konvolusional pertama, kemudian masuk ke layer ini, masuk ke tahapan-tahapan berikutnya gitu ya. Masuk ke konfi 2D kedua. Konvolusi ini merupakan dalam kemampuan model dengan menaikkan jumlah fitur. Oke, lanjut. Kemudian di sana tahap ekstraksi dilanjutkan dengan konve 2D ketiga yang menggunakan 128 filter. Dari di sini ukuran output menjadi 28 kali 28 kali 128 menandakan model mulai menangkap fitur tingkat tinggi seperti bentuk khas wajah atau tubuh kucing dan anjing. Layer ini mempunyai 73.856 parameter. Setelah itu max polling juga mengecilkan lagi fitur menjadi 14 kali 14 kali 128 agar informasi semakin ringkas sebelum masuk ke tahap klasifikasi. Oke, ini fitting model. Pada gambar tersebut terlihat proses pelatihan model yang sedang berjalan dengan model fit training dilakukan selama 15 epoch, yang berarti model mengulangi proses belajar melewati seluruh data latih sebanyak 15 kali. Di setiap epoch, sistem menampilkan progres berupa jumlah step yang sudah diselesaikan, waktu yang dibutuhkan, serta nilai metrik yang menjadi indikator kualitas belajar model. Ini masih fitting model. Kemudian ini hasil grafik fitting, memperlihatkan hubungan performa model pada data training dan validasi selama proses pelatihan. Pada grafik sebelah kiri, kurva training akurasi dan validasi sama-sama naik secara konsisten dari epoch awal hingga akhir. Akurasi training meningkat perlahan dari kisaran 0,58 hingga 0,81. Sementara akurasi validation juga mengikuti pola yang sama dan bahkan jika lebih berada di atas training hampir sepanjang proses. Oke, lanjut sini. Ini confusion metric klasifikasi report. Pada tahap ini model yang sudah selesai dilatih kemudian dievaluasi secara lebih mendalam menggunakan data validasi. Proses diawali dengan menghitung berapa banyak langkah atau step yang dibutuhkan untuk memprediksi seluruh data validasi berdasarkan jumlah sampel dan batch. Kemudian masuk ke proses ini masih confusion metric dan klasifikasi report. Di sini ada nilai precision recall, F1 score untuk kelas 0 maupun kelas 1, semua berada di kisaran 0,47 dan 0,50.
Hasil keseluruhan tercatat hanya sekitar 0,4 atau 48% karena dataset validasi seimbang, masing-masing berisi 2.469 data. Akurasi sebesar ini berarti performa model bahkan lebih baik daripada tebakan acak yang secara teori berada di sekitar 50%. Oke. Ini prediksi gambar. Pada tahap ini model yang sudah dilatih digunakan untuk mencoba mengenali suatu gambar secara langsung. Prosesnya dimulai dengan memuat fungsi load image dan image to array agar gambar bisa dibaca dan folder dataset diubah menjadi numerik. Satu dibuat sebuah gambar dalam contoh ini berasal di page dataset paket 1, dibuka lalu di resize sesuai ukuran input model supaya bentuknya konsisten seperti saat training. Begitu gambar berhasil dimuat, gambar tersebut dikonversi menjadi array pixel menggunakan image to array ya. Jadi di sini didapatkan hasilnya prediksinya sesuai ya. Kan di sini ada data, kita ngambil data hasil di cat dan diprediksi juga sama ya. Prediksi cat juga berarti sesuai dengan gambarnya gitu. Di sini resource-nya bisa dicek dataset di sini di Kaggle, kemudian project-nya ada di Drive. Oke, jadi sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.